Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official bersama saya tentunya Uki. Di video kali ini seperti biasa ada update dan terbaru lagi dari kasusnya Vina guys. Dan ini ada sebuah video, yaitu ada sebuah cuitan dari Nikita Mirzani nih. Wow, ada apa nih? Tumbennya Nikita Mirzani nimbrung ke sini nih, kasusnya Vina. Wow, gimana pendapatnya beliau ya tentang kasusnya ini yang semakin hari semakin benangnya makin gak kelar-kelar guys ya. Yuk kita lihat videonya guys. Udah 8 tahun apa yang mau diiniin? Udah lah, itu permainan semua. Gua aja dulu cuman kasus undang-undang ITE aja, gua bisa ditangkap kayak maling, kayak apa bandar narkoba di depan Senayan City. Lu bayangin. Semua mah bisa dibalik-balik di negara inilah. Intinya lu punya uang, lu punya kuasa. Dah. Lu nggak punya uang, lu diinjak. Bener, sependapat. Mana yang tangan panjang? Ini taruh di tempatnya. Oh, ini udah selesai guys. Ini kita lihat video yang lainnya. Ini mereka ini kita lagi dandan. Intinya begitu guys. Semakin ini ya kalian bisa tahu lah. Sudah menebak ya, kata kita juga bahwa ini dalangnya ya itu kalian bisa menebak gitu ya. Ini ada sebuah video lagi. Makin panas, Wakapolri sudah beri titah untuk bebaskan Peggy Setiawan dan semua narapidana kasus Vina Cirebon karena salah tangkap. Kapolda Jabar ketakutan tak berani muncul. Kamu aja tahu Wakapolri sudah memberi titah untuk membebaskan Peggy Setiawan dan semua narapidana kasus kejam Vina Cirebon karena semuanya adalah korban salah tangkap. Beliau bahkan mengatakan dalam sebuah kasus harus menunjukkan bukti yang terang seterang cahaya. Namun pada dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Tadi sore kebetulan kami merilis update kasus masalah Peggy ini dan kami sempat baca bagaimana hasil visum. Masya Allah. Masya Allah. Kami merinding. Ini visum baru atau visum lama? Visum yang lama. Hasil visum lama yang sudah dipaparkan dalam sidang pengadilan juga. Almarhum Ananda Eki dan Ananda Vina itu adalah korban pembunuhan sadis. Sadis. Mohon maaf, sedikit saya sampaikan. Kepalanya pecah. Lehernya patah. Rahangnya ini atas bawah juga patah. Dan ada luka benda tajam, ada luka benda tumpul, yang semuanya itu merupakan pembunuhan yang sangat sadis menurut kami. Ya. Maka hati nurani kita paling dalam adalah tentunya kita akan memberikan ruang dan porsi yang sama. Silahkan para pembela dari tersangka, itu haknya, tapi di sisi yang lainnya marilah kita hormati trauma psikologis dari para keluarga korban. Trauma seperti apa Pak? Bersembunyi gitu ya, bersembunyi di kolong jembatan gitu ya Pak ya. Kalau emang trauma ya dia harusnya ya dari awal kasus ini muncul pun si Rudiano gitu ya langsung bergabung dengan keluarga Vina, pengacaranya. Nah ini baru sudah disudutkan gitu ya, semua orang udah tahu lah belangnya, dia langsung itu gitu guys. Jadi ya begitulah guys. Ini kalian masih percaya dengan dorongan orang ini, Pak Sandi ini? Saya sih tidak percaya dengan wajah-wajah penuh dusta ini, wajah-wajah penuh dusta ini guys. Ya deh. Dan kalau dibilang bahwa alat bukti kurang, ini sedikit saya buka sedikit lah. Sebenarnya saya nggak pengen membuka masalah kayak gini karena lebih cenderung ke pengadilan sebenarnya. Saya miris dengan anak dan istrinya guys, dikasih makan atau keluarganya dikasih makan dengan uang haram kayak gini. Ya ampun Pak, kasihan banget Pak. Hidup hanya sementara, kalau ntar besok mati gimana Pak? Ini contohnya. Ini adalah foto Peggy tahun 2016. Oke. Terus apa hubungannya? Ini yang diambil penyidik ketika penggerebekan di sana, difoto dan ditunjukkan sama pelaku, dan di BAP di dalam BAP itu menyebutkan bahwa ya ini Pak, ini Peggy Pak. Ya itu namanya Peggy.
Dan di KTP semuanya juga ada Peggy, tahu ya. Dan secara logika namanya di KTP ijazah juga namanya Peggy, dan siapa Sudirman juga tahu dia Peggy ya, namanya Peggy gitu ya. Kalau tunjukin ya, kalau orang kenal bapak juga, bapak nih namanya siapa nih, si Sandi ya, ada yang nanya nih, ini kenal foto ini nggak si bapak Sandi ini, pasti akan nyebutkan namanya Sandi juga guys ya kan. Terus apakah nama Sandi ini adalah pelakunya? Ya belum tentu ya kan, hanya sebuah foto guys. Nah, ini menunjukkan ya ampun dongonya si polisi ini. Ini pelakunya. Ini sebagai contoh bahwa penyidik tidak asal-asalan untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tersangka. Kalau nggak asal-asalan, mana CCTV, bukti CCTV, sidik jari, apanya nggak ada gitu loh. Jangan sampai ini hanyalah kecelakaan tunggal guys. Ada kemungkinan itu adalah kecelakaan tunggal, dan ada bukti sperma itu bukan bisa saja ya, bukan tapi bisa saja itu sebelum kejadian Vina sama Eki itu lagi ya anak muda pacaran, kalau nggak berzina ngapain lagi sih guys gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Ini ada kita lanjutkan lagi guys. Oke. Dan prosesnya sangat panjang. Sampai akhirnya ketemulah ini di satu tempat di Kabupaten Bandung, di mana bapaknya Peggy itu memperkenalkan Peggy di tempat kosnya dia bukan sebagai Peggy, tapi sebagai Robi, yang dibilang adalah keponakan dia. BAP juga udah kita ambil. Oke. Tanda kutip, tanda tanya. Kalau emang itu anaknya, kalau emang itu tidak ada masalah, kenapa harus pakai nama yang lain? Karena sudah dijelaskan, karena ada istri muda bapak juga, kalau kawin diam-diam ada cewek cantik terus bapak godain, apakah bapak bakal bilang terus bawa anak, ini anak saya, pasti sama akan melakukan hal sama guys. Gak mungkin ya, pasti bilangnya saya masih bujangan gitu ya, gak mungkin guys ini. Ya ampun Pak, bapak juga laki-laki, bapak juga pasti doyan kawin juga. Kalau bapak kawin lagi sama cewek, pasti akan melakukan hal sama dengan ayahnya Peggy guys. Sekarang baru dibilang itu anak saya tidak bersalah, boleh. Tapi yang jelas bahwa penyidik akan berhati-hati dan penyidik sangat concern untuk masalah ini. Polisi tidak anti kritik. Polisi sangat transparan dan terbuka untuk informasi apapun. Yakin anti kritik, kalau nanti ada netizen yang ngomong ini ya, mengkritik polisi, ada yang ditangkap nggak nih? Sebagai bukti bahwa dalam rangka kasus Peggy ini pun polisi membuka hotline Masyarakat ya. kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah ada 180 lebih, ada masukan, ada saran, ada banyak hal yang bisa kita dalamin untuk bisa kita ungkap bagaimana kasus ini yang sebenarnya, supaya terang benderang, bukan berdasarkan opini. Ya, kebetulan saya juga berkesempatan untuk membaca berkas, termasuk visum et repertum dan laporan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum 2 orang dan dokter forensik 1 orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum et repertum, saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban, yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki, adalah korban pembunuhan. Tidak ada. Tidak ada kan? Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar. Tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah? Tidak ada. Itu satu hal. Yang kedua, ini sekaligus mengingatkan saya pada laporan yang disampaikan oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus. Di laporan tanggal 31 Agustus, di laporan itu Rudiana mengatakan kurang lebih kedua korban ditusuk. Kedua korban ditusuk. Ya. Dan kedua korban meninggal di TKP. Tanggal 31 Agustus laporan dibuat oleh Rudiana. Sementara otopsi dilakukan setelah itu, kurang lebih tanggal 6 September. Ketika otopsi dilakukan oleh dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebut bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Bahkan dokter mengatakan, menulis bahwa almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul. Tumpul. Bahkan trauma tajam pun tidak. Sementara pada almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Posisi trauma tajamnya di mana? Di punggung telapak tangan
dan di daerah pipi. Jadi, yang ingin saya katakan, ini menarik untuk dicari Menarik, tahu. ya. Kenapa pada tanggal 31 Agustus, Rudiana sudah melaporkan bahwa kedua korban itu ditusuk dan meninggal di TKP. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini? Ada komentar apa? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir dan jangan lupa bantu subscribe UPI Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.